Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Jumatil Fitri MPD, Kepala Sekolah SMP 1 Solok Selatan. Dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025 dengan tema GTK Hebat Indonesia Kuat, pada kesempatan ini izinkan kami berbagi praktik baik terkait implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kami laksanakan di SMP 1 Solok Selatan. Hal ini berawal dari kegelisahan bersama kami, Bapak Ibu Majelis Guru di SMP 1 Solok Selatan terkait penurunan karakter dan sopan santun anak-anak kami di sekolah. Hal ini juga sejalan dengan menurunnya nilai instrumen khusus karakter pada rapor pendidikan SMP 1 Solok Selatan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Kurangnya rasa empati dari anak-anak kita terlihat pada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan secara bersama, misalnya seperti pada kegiatan pagi untuk menggelar tikar, persiapan sholat, ini terkesan anak-anak tidak mandiri atau kurang peduli. Selain itu, perundungan-perundungan juga sangat mudah terjadi di media sosial, seperti akun Instagram, TikTok, dan Facebook, dalam bentuk perundungan-perundungan yang bersifat verbal. Kemudian, jadi permasalahannya juga kami lihat di lapangan ini terkait tanggung jawab siswa. Salah satu contohnya menyelesaikan tugas-tugas mereka di waktu proses pembelajaran dengan guru mapel. Dan terakhir yang menjadi permasalahan yang kami lihat ini adalah motivasi belajar siswa di kelas. Siswa itu kurang termotivasi. Terkadang mereka dalam proses pembelajaran itu mengantuk atau tidak bersemangat, kurang antusias. Untuk itu mungkin kami perlu menciptakan suatu gerakan atau gebrakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan nyaman bagi siswa. Nah, pada momen kali ini kami mengangkat judul dari praktik baik kami ini, Sekolahku Surgaku. Kami menetapkan satu tantangan besar yang akan kami hadapi di SMP 1 Solok Selatan, yaitu untuk menumbuhkan nilai-nilai empati, nilai sopan santun, tanggung jawab, sehingga membudaya di SMP 1 Solok Selatan. Kondisi ini juga yang menjadi tantangan kami. Kita di SMP 1 Solok Selatan memiliki jumlah siswa sebanyak 535 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 23 orang. Dengan kondisi ini kita tidak memiliki satu orang pun guru yang berlatar belakang bimbingan konseling. Nah, ini menjadi tujuan yang terukur yang bisa kita rumuskan dalam mengimplementasikan program ini. Yang pertama, itu meningkatkan interaksi positif antar siswa dengan guru dan antar siswa dengan siswa. Hal ini nanti kita berharap dalam proses lingkungan sekolah, kita melihat siswa yang saling peduli, mudah mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong ketika minta tolong, dan peduli terhadap sesamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya nanti terrealisasinya budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, baik untuk sesama warga sekolah maupun tamu-tamu yang datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga, kita dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk peduli terhadap lingkungan sekolah. Ada rasa tanggung jawab siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah, baik kebersihan di dalam kelas maupun pekarangan sekitar sekolah. Dan kita juga berharap anak-anak kita juga peduli dengan lingkungan yang berada di luar lingkungan sekolah. Dan terakhir, mudah-mudahan prestasi siswa semakin banyak di SMP 1 Solok Selatan dengan kuatnya karakter positif yang membudaya di sekolah. Tahap awal yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah memetakan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian mendiskusikan dengan wakil kepala sekolah terkait tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Tahap berikutnya, saya melakukan diskusi bersama majelis guru terkait kondisi di lapangan sekaligus menyusun program sekolah yang dapat dilakukan. Selanjutnya untuk penguatan, saya berkolaborasi dengan Forkopincam dan lintas sektor yang ada di Kecamatan Sungai Pagu sekaligus sosialisasi program sekolah. Tahap berikutnya saya melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh orang tua siswa, di mana guru akan berkolaborasi dengan orang tua terkait cek dan mengisi buku kontrol dalam pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program G7KI ini diawali dengan bangun pagi, dilanjutkan dengan ibadah sholat subuh, kemudian hadir tepat waktu ke sekolah pukul 7 tepat.
Kegiatan awal di sekolah, siswa melaksanakan tadarus dan sholat duha. Tahfiz Al-Quran dan sholat zuhur berjamaah setiap hari Selasa dan Rabu. Pembiasaan berikutnya adalah olahraga. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pagi ceria setiap hari Kamis dan Sabtu. Selain itu diimplementasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pembiasaan gemar belajar difokuskan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Selain itu, perpustakaan menjadi tempat belajar yang paling menyenangkan. Untuk pembiasaan makan sehat dan bergizi, sekolah memprogramkan gerakan bawa bekal dari rumah. Pembiasaan bermasyarakat dapat dirasakan siswa pada kegiatan bagi-bagi takjil, safari Ramadan, dan bakti sosial membersihkan taman kota. Terakhir dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini adalah tidur cepat. Di sini kerjasama orang tua sangat diharapkan memastikan bahwa anak-anak sudah mulai tidur pukul 9 malam. Setiap minggu guru wali melakukan rekap dan evaluasi pada buku kontrol siswa. Hasil yang dicapai SMP 1 Solok Selatan setelah 1 semester melaksanakan gerakan ini secara konsisten, kami melihat perubahan yang luar biasa, baik yang terukur maupun tidak terukur. SMP 1 Solok Selatan mendapat urutan keempat se-Sumatera Barat dalam capaian prestasi SIMT, juara 3 Lomba Cerdas Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat. Survei menunjukkan 85% siswa merasakan suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan ramah. Volume sampah pun sudah terkumpul lebih kurang dari sebelumnya. Suasana sekolah terasa jauh lebih hidup. Dari proses ini kami belajar bahwa membentuk karakter bukanlah program instan, melainkan sebuah pembiasaan yang membutuhkan konsistensi, keteladanan dari guru, dan pelibatan aktif siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Samsuri Saldi, SIP SMM, Sekretaris Daerah dan Solok Selatan. Dengan ini memberikan apresiasi atas implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMP Negeri 1 Solok Selatan. Saya asisten 3 Asisten Administrasi Umum Kabupaten Solok Selatan mengapresiasi dan mendukung penuh terhadap kegiatan yang telah dibangun SMP 1 mengenai 7 kebiasaan anak, mulai dari bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini sebuah kegiatan yang sehari-hari menjadi kebiasaan anak-anak kita, sehingga ini sangat positif untuk membentuk karakter anak-anak kita ke depan. Saya Samsuri SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, sangat mendukung dan mengapresiasi terkait implementasi program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Solok Selatan. Mulyadi, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah dilaksanakan di UPT SMP 01 Solok Selatan. Kami Camat Sungai Pagu untuk SMP 1 ini untuk melihat program-program yang luar biasa. Kami Muspicam, Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan Camat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada program di SMP 1 Solok Selatan. Saya Riri Febri Roza, guru SMP Negeri 1 Solok Selatan. Saya merasa bangga sebagai guru di SMP Negeri 1 Solok Selatan karena begitu banyaknya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan program yang mengarah ke pendidikan karakter. Saya salah satu orang tua wali murid SMP 1 Solok Selatan dan saya sangat mendukung program yang ada di sekolah SMP 1 Solok Selatan. Apa saya tentang adanya 7 kebiasaan anak Indonesia ini menjadikan saya dulunya bermalas-malasan membaca Al-Quran dan sekarang saya menjadi lebih giat. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, mari kita terus bertransformasi membawa perubahan dalam dunia pendidikan. GTK hebat, Indonesia kuat.